Rabbi, Tuhanku. Berarti kami pakai domir atau kata ganti kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku. Ya. Ini yang luar biasa. Jawabnya, permintaannya Rabbana, tapi ditujukan kepada dirinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku. Kenapa tidak pakai inna sesungguhnya kami? Ya, Rabbana, ini doa, ini permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbana, ketika membaca Rabbana berarti mengikutkan semua anak, istrinya, keturunannya, umatnya. Wahai Tuhan umat kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ya Allah, ini sesungguhnya aku. Askantu, apa artinya askantu? Askantu itu dari kata sakana yaskunu atau askana yaskunu. Aku tempatkan. Ya, maskan itu tempat. Kalau artinya maskan tempat tinggal. Aku tinggalkan. Askantu min dari zurriyati. Apa zurriyati? Keturunan. Zurriyah itu keturunan. Zurriyah keturunan. Kalau zurriyati keturunanku. Biwadin, ya, apa biwadin? Wad itu seperti benda-benda atau harta benda atau, ya. Saya menempatkan, saya tinggalkan dari keturunanku biwadin ghairi zi zar'in, ya, di suatu tempat ghairi zi zar'in, yang tidak ada zar'in, tumbuh-tumbuhan, tempat yang kering di wadi. Inda baitikal muharram, di sisi atau terhadap rumahmu, baitika, ka itu kembali kepada Allah, al-muharram yang suci. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus salata, untuk mendirikan salat. Faj'al af'idatan, maka jadikanlah afidah. Afidah itu kecondongan minan nas, dari manusia, tahwi ilaihim, menghadap, lebih mencurahkan kepada mereka, warzuqhum, dan rezekikan kepada mereka, minat tamarati, dari tumbuh-tumbuhan, la'allahum yashkurun, semoga mereka semuanya bersyukur. Ini doa, ini bisa menjadi doa. Silahkan yang ini luar biasa, cocok yang ada punya usaha, Inilah yang doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail, ditinggalkan di padang pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, sangat kering. Jadi dia tinggalkan di situ karena itu perintahnya Allah. Ya. Jadi dari awal, karena kisahnya dari awal, istrinya yang pertama, Siti Sarah, sudah ada kecemburuan karena melahirkan anak dari Siti Hajar itu, karena Siti Hajar bisa melahirkan anak dari Nabi Ibrahim, makanya ada rasa cemburu, bahkan ada keinginan mau membunuh. Padahal dari awal istrinya sendiri yang menyuruh suaminya menikahi pembantunya. Ya, bahasa kita ini.
istrinya Siti Sarah meminta kepada suaminya Nabi Ibrahim pada saat itu, wahai suamiku, nikahilah seseorang yang bisa melahirkan, karena dari dirinya sampai saat itu belum bisa memberikan anak. Karena di dalam pikirannya istrinya Nabi Ibrahim Siti Sarah, yaitu ini seorang nabi, harus ada penerusnya, ya, harus ada penerusnya. Dan saya sudah puluhan tahun, bahkan sudah di usia tua, saya belum mampu memberikan anak. Makanya untuk ada yang melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim, harus ada yang bisa memberikan keturunan. Olehnya yang memberikan juga saran, istrinya juga Siti Sarah, kamu menikah dengan Hajar, pembantu kita yang senantiasa mendampingi kita, membantu kita selama ini. Dipilihkan. Kemudian memang betul dari Siti Hajarlah lahir anaknya bernama Ismail. Tapi karena kecemburuan yang luar biasa bahkan ingin membunuh, maka Allah wahyukan kepada Nabiullah Ibrahim, pergi dari situ, keluar dari tempat itu, bawa istrimu, anakmu ke suatu tempat. Tidak usah sampai bilang-bilang kepada istrimu yang kedua ini Siti Hajar. Makanya ketika diminta, wahai istriku, anakku, ayo pergi di suatu tempat, maka disitulah tempatnya ini, di biwadin ghairi zi zar'in, tempat yang sangat kering, bahkan tidak otot, bahkan mustahil tumbuh-tumbuhan di sini, sangat tidak ada air. Maka ditinggalkan. Habis itu pergi, langsung ditinggalkan tanpa bicara dan sebagainya. Ya, apa Siti Hajar protes? Protes. Siti Hajar protes. Wahai suamiku, wahai Nabiullah, kenapa engkau tinggalkan saya dengan anak istri? Bayangkan dulu di padang pasir tidak ada ini, kita tinggalkan, masih baru lahir itu Ismail, ditinggalkan. Nabi Ibrahim tidak menjawab karena ini perintah dari Allah. Bahkan dia langsung menolak. Menoleh, tidak mau melihatnya lagi, langsung pergi. Nanti Siti Hajar berkata seperti ini, hadza amrun minallah, apakah ini perintah dari Allah? Baru balik Nabi Ibrahim, nah ini perintah. Sudah. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah dari Allah, Allah tidak mungkin meninggalkan saya dalam keadaan bersusah payah di suatu tempat ini. Walaupun kelihatannya mustahil ada orang bisa membantu, mustahil ada tumbuhan, mustahil ada air, tapi karena Allah yang perintahkan, pasti ada. Itu hebatnya Siti Hajar, bundanya Ismail. Nah, maka karena hatinya Ibrahim sudah tenang, karena ditanya seperti itu, ya ini dari Allah, sudah balik. Setelah itu dia balik, dia berdoa. Inilah doanya, Rabbi inni askantu zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di tempat di rumahmu yang luar biasa, di tanahmu yang suci ini ya Allah. Rabbana, wahai Tuhanku, nanti liyuqimus shalah, nanti di sini tempat orang-orang mendirikan sholat ibadah kepadamu. Tuh doanya Nabi. Nanti di sini tempat yang saya tinggalkan anak istriku, di sini nanti banyak orang. Fajal afidatan minan nas, jadikan kelompok-kelompok dari manusia itu tahwi ilaihim, mereka condong semuanya menuju kepada anak dan istriku. Coba dia berdoa, ya Allah, palingkan pandangannya semua manusia menuju kepada anak dan istriku nanti. Maksudnya nanti orang berdatangan mendatangi anakku dan istriku. Betul. Karena kebiasaannya bangsa Arab itu kan di surah di surah Quraisy. Liila fi Quraisy ila fi rihlatash shita was-sayf. Kebiasaannya bangsa Quraisy itu adalah itu perjalanan asyita, musim dingin, as-sayf, musim panas, atau sebaliknya.
Jadi memang selalu perjalanan, memang selalu pindah-pindah perjalanan musim panas, cari tempat bermukim di situ. Kemudian dan memang betul orang-orang lalu lalang melihat itu setelah Fajal afdata minan nas lahwi ilaih warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan memang ya Allah berikan rezeki di tempat ini dari banyaknya nanti buah-buahan. Dan semoga Allah dan semoga mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ini doanya Nabi. Dan terbukti setelah peristiwa bolak-baliknya Siti Hajar di Bukit Safa dan Marwah, dan nanti Ismail kecil lah yang menghentakkan kakinya di tanah yang tandus kering itu, hentakkan kakinya, barulah keluar air di situ. Airnya yang sampai saat ini yang diminum oleh penduduk Makkah dan Madinah, apalagi orang yang umroh dan haji, itu air Zam-Zam. Dan disitulah tempatnya, di mana pusatnya Zam-Zam. Disitulah pertama kalinya diletakkan Ismail kecil yang tandus, mustahil ada tumbuh-tumbuhan, tapi Allah malah berkahi dan seluruh manusia berdatangan ke situ melaksanakan ibadah umrah dan haji. Coba hebatnya itu doa, dan inilah doa yang biasa dipakai para sahabat yang pengusaha ketika ada usahanya, ya Allah jadikan usahaku ini yang mendekatkan dirimu, mendekatkan kami kepadamu ya Allah, dan faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikan orang-orang berdatangan ke tempatku condong kepadaku, cenderung kepadaku. Ini dipakai doa biasa. Ini sementara seperti itu, semoga kita bisa amalkan. Istilahnya tawakalnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar yang luar biasa, tetap ada usaha. Sa'i itu Bukit Safa Marwah luar biasa. Perjalanan kalau itu puluhan kilo. Itu Bukit Safa Marwah itu 7 kali. Siti Hajar itu sudah tahu tidak ada air. Dia tahu tidak ada air, tetapi dia tetap berusaha. Naik Bukit Safa Marwah, sampai 7 kali. Dari mana dia bisa bergerak? Memang ilham dari dirinya Allah kasih petunjuk bergerak ke Siti Hajar. Dia yang bergerak, bukan dia yang mendapatkan hasil, anaknya yang dibawa, hanya hentakkan kakinya. Wasilahnya sebenarnya pergerakannya Siti Hajar, hasilnya ada di pada anaknya. Jadi memang kelihatannya orang tua ini kayak kita bergerak luar biasa, kayak tidak ada hasil. Sebenarnya tunggu ada hasilnya nanti di anak. Luar biasa kita pergi ke masjid untuk jaga ibadah. Insya Allah anak nanti cenderung nanti juga ke masjid. Insya Allah. Ya sambil kita doa ketika sampai di masjid ini ya Allah. Ya Allah ada anakku. Insya Allah cucu-cucu juga nanti akan cenderung akan masuk menuju masjid. Seperti itu.